Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, saudara. Puji nama Tuhan semuanya, shalom. Bolehkah saudara sama-sama kita bangkit berdiri, saudara? Boleh pandang kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Wow, puji Tuhan.
Saudara, saya percaya kita di rumah Tuhan, kita percaya bahwa kita bersuka sebab ada Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Hari ini saudara mau sama-sama kita bersuka sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupanmu. Sebelum kita memulai sama-sama kita berdoa saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang kau berikan bagi setiap kami. Kami ucap syukur untuk hidup kami. Kami ucap syukur untuk keluarga kami Tuhan. Setiap kami datang ke rumah-Mu Tuhan, kami siap bersorak-sorai. Kami siap meninggikan nama Tuhan. Kami percaya hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Hanya nama Tuhan yang kami muliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Yeah. Mari sama-sama bersorak. Come on singers, say. You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Say, who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Go!
memuji Tuhan, amin. Sama-sama katakan haleluya. Sambut hawa sahabatku, kami Tuhan Yesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku
Engkaulah Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita memperkatakan tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan dan campur tangan-Mu bagi Indonesia. Tuhan, Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada Indonesia. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa itu memberi Tuhan kemenangan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Membawa Indonesia masuk mengalami Tuhan transformasi dan pemulihan. Baik dalam sektor perekonomian, pemerintahan, pendidikan, seni budaya, sosial dan masyarakatnya. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran beserta dengan jajaran pemerintahannya. Biarlah roh takut akan Tuhan itu menuntun pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk membawa roda pemerintahan ini berjalan dengan kejujuran, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati Gembala Sidang kami Paniko dan Gembala CK7 terkasih kami Pak Dr. Yanto. Biarlah pengurapan, hikmat dan pewahyuan Allah menyertai pelayanan kedua hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati kesehatan dan pengembalaannya. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Kami juga percaya Tuhan bahwa akan terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di CK7, di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Generasi yang militan, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan yang terus bergerak untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga memberkati sekolah mereka, pekerjaan, pelayanan, dan keluarganya. Kami percaya apa yang dikerjakan oleh generasi ini Tuhan buat berhasil. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari sama-sama siapkan hatimu. Mari sama-sama kita datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari sebab kasih-Mu. kami hidup untukmu Tuhan Yesus. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hati kami mau menyembahmu Tuhan. tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. mari sama-sama jemaat sendiri nyatakan. Kalau ku hidup, Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, sekali lagi dengan sungguh-sungguh nyatakan. Kalau ku hidup, sebab hati kami mau menyembahmu Tuhan. Tetap menyembahmu, tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. yes Tuhan. Oh, selama ku hidup, Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
percaya Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Angkat tangan kami berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Declare dengan iman saudara. Ku ikuti panggilan-Mu. Amin. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama saudara hari ini sepakat declare, katakan. Mari sama-sama katakan. Bapa, Engkau mengenalku. Amin. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku. Amin. Dari isi hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Amin. Ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap dan berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Tuhan, kami berkatakan hari ini Tuhan. Amin, amin. Kami janji Tuhan, ku kan setia sampai akhir hidup. Mari yang percaya katakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan. Dasar kami, dasarku berharap. Kami berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Tuhan, kami mau janji Tuhan. Amin, amin. Ku kan setia sampai akhir hidup. Mana katakan saudara yang percaya, sama-sama katakan. Ini aku percaya tiada yang mustahil. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Tuhan, kami mau berserah pun. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti Saudara, saya percaya hari ini kita semua percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Amin, saudara. Saudara, hari ini mau sama-sama kita melakukan tindakan iman, saudara. Saat di sini banyak ada keluarga bersama-sama, saudara. Kalau engkau bersama dengan anak-anakmu,
Sama dengan istri, suami, bolehkah engkau sama-sama bergandengan tangan saudara hari ini? Hari ini mungkin kau belum melihat di depan. Hari ini mungkin kau belum merasakannya saudara. Tapi percayalah hari saat engkau berserah sama Tuhan. Ada kuasa yang besar, pemulihan terbesar terjadi bagi keluargamu. Bagi hidupmu. Bolehkah sama-sama engkau bergandengan tangan saudara, katakan. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil. Ini kami keluarga, kami bergandengan tangan Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2025, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Keadaan dunia secara global sedang tidak baik. Seperti yang saya sampaikan sejak awal tahun 2025, bahwa sekarang kita berada di tahun 2025, tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Janji Tuhan dalam 2 Tawarekh 7 ayat 13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya! Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh yang kamu peroleh dari Allah
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Karena itu kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus, maka tubuh ini bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah kita menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ini mengingatkan agar kita hidup sebagai hamba Allah. Yaitu hidup jujur, tidak berpura-pura. Kita sudah dimerdekakan. Kita yang sudah dimerdekakan, jangan hidup dalam dosa lagi. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Roma 6 ayat 22 berkata, namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita menjadi hamba Tuhan, kita harus berbuah yang membawa kita kepada pengudusan dan terus-menerus dikuduskan. Sehingga menjadi serupa dengan gambarnya. Dan akhirnya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Katakan amin. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus tetap memelihara kehidupan kita. Agar tetap sebagai orang yang merdeka. Karena itu kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yaitu dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Kita sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Namun jika oleh Roh
kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh, sehingga akan menghasilkan buah roh. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya, harus menjadi muridnya. Saudara, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya, kita menjadi muridnya. Tugas utama kita sebagai murid Tuhan Yesus adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid. Artinya tugas utama kita tanpa melihat profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Pilih aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Pilih aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Bulan yang lalu kita berbicara tentang target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Tuhan akan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus. Kita akan dituntun Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Pada tahun-tahun yang terakhir, kita dituntun yang pertama, everyone di Amsterdam tahun 2023. Kemudian yang kedua, everyone Asia di SICC tahun 2024. Yang ketiga, Simposium Pentakosta ketiga di Church of God, Cleveland, Tennessee tahun 2024. Kemudian yang keempat, Planet Shakers Abundance Store bersama Russell Evans di SICC pada Juli 2025 yang dihadiri oleh lebih dari 95% anak-anak muda. Pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025, ketika saya membuka acara Planet Shakers Abundance Store, saya mendengar teriakan cucu-cucu, "Opa, opa, opa." Itu sangat berkesan sekali bagi saya. Saya merasakan Tuhan sedang berbicara kepada saya. Kamu harus membawa cucu-cucu ini untuk masuk tahun 2033 menyelesaikan amanat agung. Pada tanggal 8 Juli hari Selasa, salah satu gembala kita mendapat penglihatan yang disampaikan kepada saya. Bahwa dia melihat ribuan anak muda dengan pakaian prajurit yang lengkap siap berperang. Menunduk ke bawah menunggu perintah dari saya. Prajurit-prajurit muda tersebut menunggu perintah siap berperang. Dia melihat juga begitu lama mereka menunggu perintah. Karena mereka sudah siap berperang.
ketika saya diberitahu tentang penglihatan ini, saya doakan. Tiba-tiba saya diingatkan nubuatan Pastor Russell Evans di acara Planet Shakers yang lalu. Dia berkata begini, saya di sini untuk mendeklarasikan, untuk memperkatakan bahwa Pentakosta ketiga ada di sini. Ada di sini. Gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. 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 Saudara, Pastor Russell Evans datang dengan doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah restorasi Pondok Daud. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan. Dan gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. Kehidupanmu, cara hidupmu. Ini adalah jawabannya. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Sebenarnya nubuatan Pastor Russell Evans itu sesuai dengan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan tinggal di kamar loteng. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Jadi dalam menantikan pencurahan Roh Kudus yang disebutkan Pentakosta pertama, para murid melakukan ini. Setelah 10 hari, yaitu pada hari raya Pentakosta, terdengarlah seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, apa yang terjadi? Yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu. Itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan, maka orang itu sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata,
bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Saya teringat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun ini, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Kalau kita suka membaca Alkitab, ini akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini, Tuhan Yesus menghendaki agar kita suka memberi. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Dan yang ketiga, mereka suka memberi. Dan yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan dalam Alkitab bahwa mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Tuntunan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan target tahun 2033. Yang pertama, kita harus lebih banyak lagi berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Waktu kita melakukan ini, pencurahan Roh Kudus dalam era Pentakosta ketiga ini akan terjadi lebih dahsyat lagi. Itu yang akan membuat cara hidup kita berubah. Perubahan cara hidup kita akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you.
Sekali lagi. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari kita berbahasa roh. Urialala bashandara bara 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 bara. Urialala bara 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 bara. Urala bara 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 bara. Tuhan, urapi kami ya Tuhan. Urapi kami. Curahkan kuasa Roh Kudus. Kuasa, kuasa, kuasa Roh Kudus. Oh, terima, 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 terima. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami orang berdosa, upah dosa adalah mati Tuhan. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau hajar juga kalau kami salah ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat semuanya. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan langsung minta ampun. Ampuni Tuhan saya, ampuni saya Tuhan, katakan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang minta ampun pada Tuhan. Kasihani mereka Tuhan, ampuni, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 24 Agustus 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BA. Ibadah Raya Minggu 24 Agustus 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI Interkon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GB St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Ibu Selviawati. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI Am Sutra Mall pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Ibadah Raya Onsite di atas disertai juga dengan ibadah pengundaan anak secara onsite. Ibadah yang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan untuk yang profesional couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan nomor akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas online untuk KOM 100, 200, dan 300 yang dimulai pada hari Selasa tanggal 9 September 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 4 September 2025. Bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di kantor sekretariat pada hari Minggu di gereja masing-masing cabang sesuai tempat Bapak Ibu beribadah. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for everything I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Cancer Ministry present Intimate Time with the Lord bersama Frankie Kuncoro dan Martel Syekarim dalam acara 8 tahun anniversary Cancer Ministry. Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 08568505 054. Dunia juga mengakui bahwa ada kekuatan yang luar biasa kalau kita memiliki pola pikir atau paradigma yang benar. Alkitab telah menuliskannya sejak zaman dahulu. Karena itu, ayo wanita-wanita ilahi yang luar biasa, kita akan sama-sama belajar dan menyimak apakah rahasia dari positif mindset yang Tuhan telah tuliskan dan bukakan dalam firman Tuhan. Karena itu saya mengundang semua wanita Tuhan yang luar biasa, mari datang sama-sama di dalam konferensi WOI Celebration dan kita akan belajar sama-sama. Saya Ruth Julia, sampai ketemu tanggal 20 September 2025. Tuhan memberkati. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.